Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur laporan keuangan. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi aset. Jadi aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh badan usaha saat ini yang menjadi hak badan usaha untuk menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Hak tersebut memiliki dua bentuk. Yang pertama, hak badan usaha karena adanya kewajiban pihak lain, seperti misalnya kewajiban memberikan kas, barang, jasa, kontrak perjanjian, dan juga ada pengalian sumber daya. Dan bentuk kedua adalah hak yang timbul bukan karena kewajiban badan usaha lain. Hak ini berarti badan usaha dapat mengambil nilai manfaat dari penggunaan suatu benda fisik yang telah dimiliki badan usaha, seperti misalnya persediaan barang dagang atau aset tetap, tanah, mesin, dan bangunan. Nah, selain itu, hak jenis kedua ini juga dapat berupa hak badan usaha untuk menggunakan kekayaan intelektual, seperti misalnya paten. Nah, hak yang dimiliki oleh badan usaha dapat diperoleh melalui beberapa cara. Cara yang paling umum adalah melalui undang-undang atau kontrak tertulis lainnya yang sifatnya mengikat. Selain itu, juga dapat diperoleh misalnya melalui riset dan pengembangan, penciptaan, atau karena adanya pihak lain yang tidak dapat memenuhi kewajiban kepada badan usaha kita. Pada beberapa jenis barang atau jasa, misalnya perlengkapan atau jasa karyawan, manfaatnya bersifat sementara, yaitu nilainya dapat habis secara berangsur-angsur sampai barang atau jasa tersebut habis dikonsumsi. Perlu dicatat bahwa tidak semua hak badan usaha sama dengan asetnya. Hak tersebut harus berpotensi menghasilkan manfaat ekonomik di masa depan selain yang tersedia saat ini, dan juga di bawah kendali badan usaha. Hak tersebut tidak dapat dimiliki untuk menghasilkan manfaat ekonomis dari dirinya sendiri. Misalnya, modal saham yang diterbitkan kemudian dibeli kembali oleh badan usaha sebagai saham treasury tidak termasuk dalam sumber daya ekonomi badan usaha. Nah, prinsip akuntansi pada aset adalah setiap hak entitas adalah aset yang terpisah. Namun perlakuan akuntansi terhadap hak tersebut adalah direpresentasikan sebagai satu akun aset tunggal. Misalnya pada akun persediaan. Akun tersebut bisa menimbulkan beberapa hak, misalnya hak penggunaan, hak menjual, hak menggunakan sebagai jaminan, atau juga hak lainnya. Nah, seringkali bermacam hak yang timbul dari kepemilikan tersebut dianggap sebagai aset tunggal untuk memudahkan pemahaman dan proses pencatatan. Tapi sebenarnya, konsep sumber daya ekonomi adalah serangkaian hak, bukannya objek fisik. Nah, pada beberapa kasus, pengakuan hak badan usaha yang berhasil dari kewajiban pihak lain tidak selalu bisa terjadi karena adanya sengketa atau keberatan dari pihak lain yang mempermasalahkan hak tersebut sebagai akibat dari kewajibannya. Sengketa tersebut harus diselesaikan melalui putusan pengadilan. Potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomik. Sumber daya ekonomik adalah hak yang dimiliki suatu entitas. Sumber daya ekonomik memberikan manfaat dengan memberikan hak pada entitas yang memungkinkan entitas untuk menerima sumber daya lainnya, menukarkan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan, menghasilkan arus kas masuk dan mengurangi arus kas keluar, menjual sumber daya untuk mendapatkan keuntungan, atau mengalihkan kepemilikan untuk membayar liabilitas. Sumber daya ekonomik memperoleh nilainya dari potensinya menghasilkan manfaat ekonomik di masa depan. Berbeda dengan sumber daya ekonomik yang merupakan hak kini dan mengandung potensi yang sama. Contoh purchase option. Mendapatkan nilainya dari potensi menghasilkan manfaat ekonomik di masa depan, berbeda dengan sumber daya ekonomik, yaitu hak penggunaan opsi tersebut di masa yang akan datang. Hal ini juga akan berbeda dengan manfaat ekonomik yang akan diterima entitas. Terdapat hubungan erat antara pengeluaran dan perolehan aset. Pengeluaran dapat menjadi bukti bahwa entitas mencari manfaat ekonomik di masa depan. Namun hal ini tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa entitas akan memperoleh aset. Dan sebaliknya, tidak ada pengeluaran bukan berarti entitas tidak memperoleh aset apapun. Contoh pemberian hak oleh pemerintah. Pengendalian. Pengendalian digunakan untuk menghubungkan sumber daya ekonomik dengan entitas. Dengan adanya pengendalian akan mempermudah entitas untuk mengidentifikasi sumber daya ekonomik yang digunakan. Contoh, ketika entitas mengendalikan sebagian properti yang dimiliki tanpa mengendalikan hak yang muncul atas kepemilikan properti secara utuh, maka aset entitas adalah sebagian properti yang dikendalikannya, bukan hak yang tidak dikendalikan.
Ada beberapa alasan mengapa entitas dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya ekonomi, yaitu dari kemampuan memaksakan hak hukum, dan ketika entitas dapat memastikan bahwa hanya entitas itu sendiri yang memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang ada. Sebagai salah satu contoh adalah entitas memiliki akses terhadap informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Agar entitas dapat menggunakan sumber daya ekonomi yang ada, harus ada manfaat ekonomi masa depan yang didapat dari sumber daya tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada definisi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Di sini ada 3 kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk munculnya liabilitas. Yang pertama yaitu entitas memiliki kewajiban, kedua pengalihan sumber daya ekonomi, dan yang ketiga yaitu kewajiban kini yang muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kriteria pertama yaitu entitas memiliki kewajiban. Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dihadapi oleh entitas dan tidak bisa dihindari dan selalu terutang kepada pihak lain seperti entitas lain, kelompok orang, atau masyarakat pada umumnya. Jika ada salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomi, maka pihak yang lain akan memiliki hak untuk menerima sumber daya ekonomi. Tetapi hal tersebut tidak berlaku pada satu pihak yang mengakui liabilitas dan mengukur pada jumlah tertentu, dan pihak lain mengakui aset dan mengukur pada jumlah yang sama. Yang kedua yaitu pengalihan sumber daya ekonomi. Dalam memenuhi kriteria pengalihan sumber daya ekonomi, salah satunya yaitu kewajiban memiliki potensi untuk mengalihkan sumber daya ekonomi kepada pihak lain. Probabilitas pengalihan sumber daya ekonomi rendah akan membuat kewajiban memenuhi definisi liabilitas. Hal ini juga mempengaruhi keputusan dalam memberikan informasi mengenai liabilitas dan bagaimana cara memberi informasi tersebut. Ada beberapa contoh mengenai kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomi, antara lain kewajiban untuk membayar kas, kewajiban untuk mengirimkan barang atau memberikan jasa, kewajiban untuk menukar sumber daya ekonomi dengan pihak lain dengan persyaratan yang tidak menguntungkan, kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomi jika peristiwa masa depan tertentu yang tidak pasti telah terjadi, kewajiban untuk menerbitkan instrumen keuangan jika instrumen keuangan tersebut akan mewajibkan entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi. Yang ketiga yaitu kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kriteria ini hanya muncul apabila entitas sudah memperoleh manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini bisa mencakup barang dan jasa. Tindakan yang diambil seperti mengoperasikan bisnis tertentu atau beroperasi pada pasar tertentu, jika hal ini diperoleh dari waktu ke waktu, maka kewajiban kini yang dihasilkan dapat terakumulasi selama waktu tersebut. Aset dan liabilitas. Kita masuk dari pengertian unit akun. Unit akun adalah hak atau kewajiban atau kelompok hak dan kewajiban yang dimana kriteria pengukuran dan konsep pengukuran sudah diterapkan. Nah, untuk satu unit akun yang dipilih sebagai aset atau liabilitas harus dipertimbangkan kriteria pengukuran dan konsep pengukuran yang diterapkan pada aset atau liabilitas dan kepada penghasilan dan beban yang terkait. Pada beberapa keadaan perlu adanya pemisahan antara satu unit akun untuk pengakuan dan satu unit akun untuk pengukuran. Misalnya sebuah kontrak yang dapat diakui secara individu namun diukur sebagai bagian dari portofolio kontrak. Unit akun berubah ketika suatu entitas mengalihkan bagian dari aset atau liabilitas sehingga komponen alihan dari komponen yang dipertahankan jadi unit akun yang terpisah. Nah, hal itu digunakan untuk memberikan informasi yang berguna. Nah, untuk informasi yang pertama yaitu informasi mengenai keterkaitan yang harus relevan antara aset atau liabilitas dengan setiap pendapatan dan beban. Nah, untuk informasi yang kedua yaitu informasi yang didapatkan terkait aset atau liabilitas, beban, pendapatan harus mempresentasikan substansi transaksi atau peristiwa lain yang tepat yaitu di mana hal tersebut timbul.
Lalu ada hak dan kewajiban yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan sehingga membentuk unit akun tunggal, misalnya kontrak eksekutori. Sebaliknya, jika hak dapat dipisahkan dari kewajiban, maka pengelompokan hak dan kewajiban dalam suatu unit akun tunggal yang diperlakukan sebagai aset tunggal atau liabilitas tunggal. Untuk kontrak eksekutori tersebut adalah kontrak yang kedua belah pihak telah memenuhi sebagian kewajiban dengan tingkat yang sama. Suatu kontrak salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak, maka kontrak tersebut tidak dapat diakui sebagai kontrak eksekutori. Nah, di sini ada dua peristiwa. Nah, pada peristiwa pertama dikatakan bahwa mengubah hak dan kewajiban entitas pelapor untuk menukar sumber daya ekonomi menjadi hak untuk menerima sumber daya ekonomik, dan entitas pelapor melaksanakannya terlebih dahulu berdasarkan kontrak, maka hak tersebut disebut aset. Nah, sedangkan peristiwa yang mengubah hak dan kewajiban entitas pelapor untuk menukar sumber daya ekonomi menjadi kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik dan salah satu pihak melaksanakan terlebih dahulu, maka hak tersebut disebut liabilitas. Substansi hak kontraktual dan kewajiban kontraktual, seluruh pernyataan di dalam kontrak harus dipertimbangkan kecuali persyaratan yang tidak memiliki substansi. Dalam pelaporan substansi kontrak, perlu adanya perlakuan hak dan kewajiban yang timbul dari kelompok atau serangkaian kontrak tersebut sebagai unit akun tunggal. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Klaim ekuitas merupakan klaim entitas yang tidak termasuk dalam definisi liabilitas yang dibuat atas dasar kontrak, undang-undang, ataupun cara serupa. Salah satu kelas lain dari klaim ekuitas adalah saham biasa dan saham preferen, di mana saham biasa dan saham preferen dapat memberikan hak yang berbeda untuk pemangku kepentingannya. Selanjutnya, definisi penghasilan dan beban. Penghasilan merupakan keadaan di mana aset meningkat, liabilitas menurun, sehingga ekuitas meningkat, selain dengan yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Sedangkan beban merupakan kebalikan dari penghasilan, yaitu aset menurun, liabilitas meningkat, sehingga ekuitas meningkat, selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang saham ekuitas. Berdasarkan definisi penghasilan dan beban, kontribusi pemegang klaim ekuitas itu bukan sebuah penghasilan, dan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas bukan sebuah beban. Penghasilan dan beban merupakan unsur laporan keuangan yang berikatan dengan kinerja keuangan entitas. Informasi terkait posisi keuangan entitas beserta kinerjanya sangat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, sehingga meskipun penghasilan dan beban berkaitan dengan perubahan aset dan liabilitas, informasi mengenai penghasilan dan beban tetap sama pentingnya dengan informasi mengenai aset dan liabilitas.